Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Kang AN. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri di tambang batubara. Jika kamu mau tahu cerita ini, segera tekan tombol like, subscribe. Narasumber misteri kali ini adalah teman saya sendiri. Sebut saja Handoko. Dia kakak kelas saya waktu SMK. Kami sangat erat seperti saudara. Semasa Handoko lulus SMK, dia bilang kalau mau cari kerja karena orang tua Handoko sudah tua dan butuh biaya. Selang beberapa bulan, saya dikabari Handoko kalau dia mau tes di salah satu perusahaan tambang batubara besar di luar Pulau Jawa. Saya berkata, semangat, semoga diterima. Dia pun mengamini doa saya. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat kabar kalau dia diterima di perusahaan tambang tersebut. Saya pun ikut senang. Handoko harus mengikuti training dan pelatihan sebelum mulai bekerja. Singkat cerita, setelah menyelesaikan semua tahapan pelatihan, Handoko pun mulai bekerja. Dia menjadi operator HD di tambang batubara tersebut. Ternyata, untuk pergi ke lokasi tambang tersebut, aksesnya sangat sulit, karena tambang itu berada di tengah hutan belantara. Handoko harus naik bus dari kota berjam-jam, kemudian naik kapal motor hingga sampai ke lokasi tambang. Sesampainya di lokasi tambang, Handoko diberitahu tempat mes karyawan. Handoko pun mulai akrab dengan sesama operator di tambang tersebut. Salah satu teman satu kamar Handoko, Ferdi, berkata, "Hati-hati kau. Kalau kebagian shift malam, banyak-banyak doa, jangan melamun." Ferdi sendiri sudah cukup lama bekerja di tambang itu. Handoko pun mengiyakan ucapan Ferdi. "Iya, pasti," kata Handoko. Dalam benak Handoko, ia mengingat ucapan Ferdi kalau dirinya harus hati-hati dan banyak berdoa. Semakin larut malam, Handoko merasa tidak enak. Ia tidak tenang, takut ada apa-apa. Malam pun terus berlanjut, dan tak terasa jam kerja Handoko pun telah usai. Keesokan harinya, Handoko bertemu dengan Ferdi. Handoko pun menyapa, "Bro, apa kabar?" Ferdi menjawab, "Sehat, lah kamu kok?" tanya Ferdi. "Alhamdulillah sehat," sahut Handoko. Handoko cerita, "Fer, tadi malam gak ada apa-apa. Kamu nakut-nakutin ya?" Ferdi pun tersenyum. "Ya ndak kok, kita kan di perantauan. Apalagi lokasi tambang kita di tengah hutan. Ya hati-hati aja. Santai aja," sahut Handoko. Percakapan pun berlanjut hingga jam istirahat, dan mereka berdua harus kembali bekerja. Singkat cerita, selang beberapa hari, Handoko kebagian shift malam lagi. Dia pun lebih santai di shift malam kali ini. Sambil memutar radio, Handoko fokus dengan operator alat beratnya. Tak terasa, waktu menunjukkan 1:30 malam. Handoko menggunakan HP untuk menghubungi teman-temannya. Mereka sedikit bercanda. Handoko pun terbawa suasana bersama teman-temannya di hati. Tiba-tiba, angin malam terasa sangat dingin. Handoko pun merasa bulu kudunya berdiri. Terasa ada seorang yang sedang memperhatikan dirinya. Tanpa ia sadari, ada seorang wanita berambut panjang di samping kemudinya. Wanita itu menggunakan busana putih kumal dengan rambut yang panjang mengurai di wajahnya, sehingga wajahnya tidak terlihat. Sontak, Handoko berteriak. Temannya di hati bertanya-tanya, "Ada apa kok? Ada apa?" Handoko pun terdiam. Badannya lemas. Dia pun segera memikirkan truknya. Di tengah ketakutan, syok, dan kebingungan, Handoko memberanikan diri bertanya kepada wanita itu. Padahal sewaktu itu Handoko sama sekali belum berhenti. "Mbak, mbak, mbak," memanggil dengan nafas yang tidak beraturan. Tapi wanita itu tetap diam, memalingkan wajah ke jendela. Handoko sangat ketakutan. Dia pun bertanya kembali, "Mbak, siapa mbak? Mbak siapa? Kapan naik ke truk saya?" Wanita itu hanya diam, dengan wajah berpaling ke jendela. Handoko semakin sadar bila wanita yang di sampingnya merupakan hantu penghuni hutan ini. Ia pun memejamkan mata. Handoko ingat, dulu ia pernah mendapatkan amalan zikir dan sholawat dari guru pencak silatnya. Handoko pun segera melafalkan zikir dan sholawat tersebut. Sementara temannya di hati terus bertanya, "Ada apa kok? Ada apa? Kamu gak apa-apa kan?" Beberapa saat kemudian, Handoko memberanikan diri untuk membuka mata. Dia coba menoleh pada wanita itu,
Akan tetapi, wanita itu menghilang. Dengan tergesa-gesa, Handoko pun memacu truknya untuk segera pergi dari tempat tersebut, sehingga sampai di parkir truk-truk tambang tersebut. Di mes, Handoko langsung tidur dan berusaha melupakan kejadian tersebut. Meskipun setiap memejamkan mata, Handoko selalu terbayang sosok wanita yang menghantuinya. Keesokan harinya, Handoko memberanikan diri bercerita kepada teman-temannya, termasuk Ferdi, tentang pengalamannya tadi malam. Alangkah terkejutnya Handoko bahwa kebanyakan teman-teman Handoko juga pernah mengalami hal yang serupa. Semenjak kejadian itu, Handoko pun lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kerja Handoko pun selalu berzikir dan berselawat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian cerita misteri di tambang. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bagikan video ini di sosial media kalian. Tekan tombol lonceng karena masih akan ada banyak misteri dari kisah nyata yang akan saya ceritakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.